Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra, NIM 1905106018, kelas A, Penjas 2019. Ya, next. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran saya berupa PPT. Nah, di sini saya mengambil sekolah SMP Negeri 8 Samarinda dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Kelasnya kelas 7, semester ganjil. Adapun materi pokoknya itu pencak silat dan alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Next. Nah, yang pertama ada kompetensi dasar. Di sini poin 1.1 yaitu memahami konsep pencak silat, meliputi sejarah pencak silat, pengertian pencak silat, serta teknik-teknik dalam pencak silat. Kemudian yang poin 2.1 yaitu melakukan atau mempraktekkan teknik-teknik dalam pencak silat, meliputi pukulan, tendangan, bantingan, dan lain-lain. Next. Nah, yang berikutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ialah membiasakan berdoa sebelum melakukan aktivitas pembelajaran. Dan yang kedua, menunjukkan sikap disiplin selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, mendeskripsikan konsep dari pencak silat. Yang keempat, menjelaskan teknik-teknik dalam pencak silat. Dan yang kelima, siswa mampu memahami materi terkait pencak silat. Dan yang terakhir, keenam, yaitu siswa mampu mempraktekkan teknik-teknik dalam pencak silat. Ya, next. Nah, berikutnya ada kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap pendahuluan. Adapun waktunya itu 15 menit. Nah, di sini RPP saya itu berupa pembelajaran daring. Yang pertama itu melalui media WhatsApp atau Zoom, guru menyapa peserta didik, menanyakan kabar, kemudian mengajak peserta didik berdoa, dan mengabsen peserta didiknya. Yang kedua, menyampaikan judul materi yang akan dibahas kepada peserta didiknya. Next. Adapun tahap berikutnya itu tahap inti. Adapun alokasi waktunya itu 60 menit. Nah, di sini yang pertama, guru menampilkan materi berupa PowerPoint di room Zoom tentang pencak silat. Berikutnya, peserta didik fokus memperhatikan, diberikan kesempatan bertanya tentang hal yang belum dipahami terkait pencak silat. Dan yang berikutnya, guru memberikan jawaban kepada peserta didik yang bertanya terkait materi pencak silat yang belum dipahami agar peserta didik menjadi paham. Next. Nah, yang berikutnya itu tahap penutup. Di sini alokasi waktunya 15 menit. Nah, yang pertama, guru memberikan pesan atau motivasi kepada peserta didik untuk tetap belajar di rumah walaupun dalam keadaan pandemi. Yang berikutnya, guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama peserta didik. Next. Nah, yang berikutnya ada media, alat, dan sumber belajar. Medianya sendiri berupa Zoom, WhatsApp, dan PowerPoint. Kemudian alatnya itu berupa baju silat, matras, handphone, dan laptop. Kemudian ya, sumber belajarnya berupa internet dan buku PJOK untuk SMP kelas 7. Next. Nah, berikutnya ada penilaian. Dalam penilaian terdapat ada 3. Yang pertama ada pengetahuan, keterampilan, sikap. Untuk pengetahuan bisa dilihat dari penugasan materi tentang pencak silat. Sementara untuk keterampilan dilihat dari siswa tersebut dapat atau tidak mempraktekkan teknik-teknik dalam pencak silat. Dan yang untuk penilaian sikap dilihat dari keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran melalui daring. Next. Nah, yang berikutnya ada rubrik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama adalah penilaian sikap, seperti yang terlihat pada PowerPoint. Di sini ada 6 kolom. Kolom yang pertama itu nomor, kolom yang kedua nama siswa atau kelompok, kolom yang ketiga disiplin, kolom yang keempat jujur, kolom yang kelima tanggung jawab, dan kolom yang terakhir itu santun. Ya, next.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama, keterangan. Jika 4 indikator terlihat, maka nilainya 4. Kemudian jika 3 indikator terlihat, nilainya 3. Jika 2 indikator terlihat, nilainya 2. Jika 1 indikator terlihat, nilainya 1. Nah, adapun indikator penilaian sikap, yang pertama, disiplin, dilihat dari tertib mengikuti instruksi, yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu, yang ketiga, tidak melakukan kegiatan yang tidak diminta, yang keempat, tidak membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif. Yang berikutnya ada jujur, dapat kita lihat dari cara menyampaikan sesuatu berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, tidak menutupi kesalahan yang terjadi. Yang ketiga, tidak menyontek atau melihat data atau pekerjaan orang lain. Yang berikutnya, mencantumkan sumber belajar dari yang dikutip atau yang dipelajarinya. Ya, next. Nah, yang berikutnya, tanggung jawab dapat dilihat dari pelaksanaan tugas piket secara teratur, peran serta dalam kegiatan diskusi kelompok, mengerjakan tugas sesuai yang ditugaskan, dan merapikan kembali ruang, alat, dan peralatan belajar yang digunakan. Kemudian dilihat dari santun, dilihat dari berinteraksi dengan teman secara ramah, kemudian dilihat dari berkomunikasi dengan bahasa yang tidak menyinggung perasaan. Yang berikutnya, menggunakan bahasa tubuh yang bersahabat, dan yang terakhir itu berperilaku sopan. Next. Nah, yang berikutnya ada kategori nilai sikap. Nah, sangat baik apabila memperoleh nilai akhir 4, baik apabila memperoleh nilai akhir 3, cukup apabila memperoleh nilai akhir 2, dan kurang apabila memperoleh nilai akhir 1. Next. Nah, kemudian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Nah, di sini terdapat 5 kolom, ada kolom nomor, ada kolom KD, ada kolom indikator, ada kolom soal, dan ada kolom skor. Nah, dari kelima di sini, jika siswa tersebut mampu mengerjakan kelima-limanya soal, maka nilainya 100. Jika salah satu nilainya 80, jika salah 2 nilainya 60, jika salah 3 nilainya 40, dan jika hanya benar 1 nilainya 20. Ya, next. Nah, yang berikutnya ada penilaian keterampilan. Oke, aspek penilaiannya yang pertama dapat mempraktikkan teknik-teknik dasar pada pencaksilat. Yang kedua dapat teknik pada silat. Yang ketiga dapat mempraktikkan teknik elakan pada silat. Dan yang keempat dapat mempraktikkan teknik bantingan pada silat. Adapun keterangannya, jika berhasil melakukan 4 aspek dengan benar, maka nilainya 4. Jika berhasil melakukan 3 aspek dengan benar, maka nilainya 3. Jika berhasil melakukan 2 aspek dengan benar, maka nilainya 2. Dan jika berhasil melakukan 1 aspek dengan benar, maka nilainya 1. Next. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.